bulan yang penuh keberkahan, pada bulan yang penuh rahmat kasih sayang, pada bulan yang penuh ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zainal Razak. Nama saya Ahmad Nizar. Nama saya Aldila. Dan perkenalkan, nama saya Anica. Hai Inharians, kalau saya tanya siswa Inhar jawab ya dengan oke, mantap, alhamdulillah. Siswa Inhar, Oke, mantap, alhamdulillah. Kita mau membahas tema apa ya menemani berbuka pada hari Ramadan ini? Tahun 1447 Hijriah. Jangan biarkan puasamu sia-sia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, kita harus menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Karena Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Yang artinya, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan usia kami berjumpa Ramadan. Sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka, karena pada bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat dan juga karunia Allah yang tidak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi SAW dan para sahabat menyambut Ramadan dengan senyum, tahmid, dan juga melepas kepergian Ramadan dengan tangis. Hai Inharians, yuk kita merenung sejenak dengan kenikmatan yang luar biasa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama, ada banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian bencana yang di Sumatera. Korban dan pengungsinya ada sebanyak 1.201 orang yang dilaporkan meninggal dunia, dengan korban terbanyak di Aceh Utara. Lalu ada sebanyak 113.600 warga masih mengungsi dan 142 orang dinyatakan hilang. Yang kedua, ada banyak juga saudara-saudara kita yang berada di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023. Data dari otoritas kesehatan di Gaza dan laporan kemanusiaan menunjukkan jumlah korban meninggal total sejak 7 Oktober 2023 sampai awal 2026 ada sekitar 71.000 sampai 72.000 warga Gaza yang meninggal, termasuk banyak anak dan perempuan. Lalu sekitar 171.000 sampai 171.700 orang terluka akibat serangan dan kehancuran infrastruktur. Baik, kita doakan mereka semua dikuatkan dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran panjang yang mereka lalui untuk menyusun masa depan. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan balasan tanpa batas. Di ayatnya yang sering kita dengar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan mudah-mudahan dengan kesabarannya pula Allah beserta mereka, innallaha ma'as sabirin. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran yang mereka lalui, innallaha yuhibbus sabirin, mereka Allah cintai. Dan tentunya yang paling penting adalah kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran
dari kejadian yang sudah kita sering dengar, ya saudara kita di Sumatera maupun kejadian yang ada di pelosok negeri ini, dan tentunya ya kejadian yang berada di Gaza, itu menjadi pelajaran penting untuk kita bisa bersungguh-sungguh dalam momentum Ramadan, momentum amanah diri kita dipertemukannya dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan harapannya tentunya kita bisa beribadah dengan sekuat tenaga, penuh perencanaan, dan bisa lebih baik lagi dalam menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Maka yang paling penting berikutnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ungkapan lisan kita, melalui perilaku syukur kita sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya, la azidannakum. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa, yaitu menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, ada di antaranya orang yang melaksanakan puasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Yang artinya betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, apa nih teman-teman di balik semua itu? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap? Padahal dia telah susah payah loh menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, hai Inharians, agar engkau mendapatkan semua jawabannya, simaklah pembahasan berikut mengenai beberapa hal yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menjauhi hal-hal ini. Sebenarnya puasa itu bukan sekadar menahan lapar dari makan dan menahan haus dari minum, akan tetapi juga meninggalkan rofats, yaitu perilaku keji, pornografi, dan omongan jorok yang melahirkan rangsangan syahwat. Ada juga menghindari laghun, yaitu omong kosong, ujaran kebencian, dan pembicaraan yang mengarah kepada permusuhan. Hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi wal farad. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun, inni shaimun." Yang artinya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagun dan juga rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku rofats dan lagun seringkali ditemukan di media sosial dan secara langsung atau tidak langsung mengajak orang lain untuk ikut melaksanakannya. Di bulan Ramadan ini, sebisa mungkin kita menghindari untuk terlibat dan ikut-ikutan melakukan perilaku rofats dan lagun yang selalu berseliweran di media sosial agar agar hakikat puasa dapat dicapai. Masya Allah. Baik, dari percakapan yang sudah kita bahas atau pembahasan di menjelang berbuka ini, ada pertanyaan nih buat Anica. Tadi kan dikatakan banyak yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kira-kira kenapa tuh Anica? Nah, itu tuh salah satunya karena mereka berbuat rofats dan juga lagun. Oke. Aldila, tahu nggak apa arti rofas dan lagun? Kita coba ingat-ingat dulu ya. Jadi rofats itu adalah perbuatan keji seperti pornografi atau
omongan jorok yang dapat melahirkan rangsangan syahwat. Nah, kalau laghun itu omong kosong, ujaran kebencian, dan pembicaraan yang dapat berakhir dalam pertengkaran. Oke. Berikutnya nizar nih, saumpama ada teman kita yang melakukan atau berperilaku rofas dan laghun kepada kita, apakah kita mau membalasnya atau bagaimana nih kira-kira? Jika ada orang lain yang melakukan perilaku rafas atau laghun kepada kita, sebaiknya kita tidak membalaskannya, karena perbuatan rafas dan laghun merupakan perbuatan keji yang dapat menyia-nyiakan pahala puasa kita. Baik. Yang terakhir nih, apa pesan Aldila buat teman-teman Inhal nih? Sebentar ya, saya coba tanya ke kakak-kakak kita yang ada di sini. Apa pesan kita nih buat teman-teman semua yang ada di rumah? Jangan biarkan puasamu sia-sia. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.